Nah kawan-kawan, ini dia lapis Mandarin atau lapis Surabaya ekonomis ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, sesuai judul, lapis Mandarin atau lapis Surabaya ekonomis. Jadi sekarang saya mau juga kasih tunjuk kalian bagaimana caranya bikin anti gagal, bahan murah dan ekonomis. Juga bisa jadi enak lapis Surabaya atau lapis Mandarin, ya. Nah, jadi kawan-kawan, buat yang penggemar, saya punya roll gulung lalu. Ini resep, kita pakai resep roll gulung, cuma diperbanyak sedikit tepungnya supaya dia lebih keras. Dan pada saat dibikin lapis Surabaya dia bagus. Nah, maaf, saya bikin 3 resep untuk setiap lapisnya. 1 resep ya. Jadi saya akan kasih tunjuk kalian bikin yang coklatnya dan yang putihnya. Yang satunya sih sama saja dengan putihnya. Jadi saya akan bikin 3 resep. Tapi buat kalian, kalau kalian mau bikin 1 resep saja, kalian bagi sendiri jadi 3, baru kalian susun sendiri. Mari kita lihat langsung bagaimana saya bikin. Let's go. Nah kawan-kawan, mari kita siapkan loyang atau talang kuenya. Jadi di sini saya pakai yang ukuran 30 kali 30 ya kawan-kawan, dan tingginya 4 cm. Setelah itu saya oleskan mentega dan alasi kertas roti. Baru kita lanjut dengan bahan kue lainnya. Setelah itu tidak lupa kita panaskan oven. Di sini saya kasih api atas dan bawah. Dan panasnya 200 derajat kawan-kawan. Setelah itu mari kita mulai dengan bahan kue. Di sini saya punya butter kawan-kawan dan saya cuma pakai setengah. Seperti biasa kawan-kawan, resep dalam description box ya. Dan di sini butternya saya buka dulu dan saya mau lelehkan sebelum saya mulai dengan kocok bahan lainnya. Dan sekarang di sini saya punya telur dan saya akan pakai TBM, susu bubuk, tepung terigu, maizena, dan gula bubuk kawan-kawan. Kita masukkan terlebih dahulu TBM-nya 1 sendok makan ya. Setelah itu kira-kira seperti ini kawan-kawan. Dan sekarang saya lanjut dan masukkan semua bahan kering yang tadi saya sebut. Dan kawan-kawan, jika kalian suka boleh tambah pewarna kuning telur sedikit supaya warnanya lebih kuning cantik. Nah, setelah mentega mencair kawan-kawan, sekarang kita sisihkan dan kita mulai mixer adonan yang sudah kita campur tadi. Mixer perlahan-lahan awalnya kawan-kawan sampai tercampur rata, dan kita matikan mixer, kita aduk dulu sedikit supaya semua akses-akses terigu yang melengket di bawah loyang terangkat semua kawan-kawan. Setelah itu kita mixer kembali kawan-kawan sampai kental, putih, dan kaku. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Jadi adonan kaku sekali ya kawan-kawan. Nah setelah itu saya keluarkan dulu anak mixernya dan kita tambahkan 1 sendok makan susu kental manis, ditambah dengan rum bakar secukupnya ya kawan-kawan, dan kita aduk rata. Setelah kalian rasa sudah rata, kita tambahkan
butter atau mentega cair tadi. Dan aduk perlahan-lahan kawan-kawan satu arah. Kalau kalian lihat di sini cepat karena videonya saya percepat ya. Setelah tercampur rata kawan-kawan kira-kira seperti ini, dan sekarang kita masukkan ke dalam loyang cetakannya tadi dan kita ratakan kawan-kawan. Rata. Kalau kalian tidak mau ada bubble udara di dalam adonan, kalian boleh tepuk-tepuk sampai semua akses udara dalam adonan hilang. Setelah itu kita bakar 20 menit kawan-kawan dengan api atas bawah dan 200 derajat. Nah, kawan-kawan mari kita bikin yang berikutnya, yang coklatnya. Jadi saya pakai mentega ya, sisanya susu bubuk, maizena, coklat bubuk, tepung sama gula bubuk serta telurnya di sini dan TBM-nya. Sebelum kita kocok, kita cairkan dulu menteganya. Ya, ini sudah saya buka dan sekarang saya cairkan terlebih dahulu. Sambil kita cairkan kawan-kawan, sekarang kita kasih masuk bahan-bahannya. Pertama saya kasih masuk TBM dulu. 1 sendok makan ya kawan-kawan. Setelah itu saya tambahkan gula bubuk, tepung terigu, maizena, susu bubuk kawan-kawan. Terakhir kakao powder. Nah kawan-kawan, saya punya butter sudah di sini ya. Kalian lihat. Jadi jangan sampai terlalu mendidih. Jangan pecah ya. Ya, nah sekarang kita mixer ini. Kita aduk dulu supaya gumpalan-gumpalan tepung dan sebagainya tercampur semua. Dan juga yang melengket di dasar loyang juga terangkat semua kawan-kawan. Lalu kita mixer kembali sampai adonan naik, putih dan kaku kawan-kawan. Kira-kira sampai seperti ini ya. Jadi ini sudah kawan-kawan. Jadinya seperti begini. Ya, sekarang kita lihat yang di oven sudah matang. Jadi kalian lihat. Jadi sudah begini. Jadi sudah tidak goyang ya. Ini saya angkat dan kita siapkan yang satunya. Jadi seperti ini kawan-kawan ya, sudah. Dan sekarang kita biarkan dingin. Saya taruh di luar. Nah, sekarang saya keluarkan ini dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya tambahkan sedikit susu kental manis. 1 sendok makan lah kawan-kawan. Rum bakar. Terus kita aduk dulu kawan-kawan ya. Setelah itu kita tambah coklat black forest secukupnya kawan-kawan. Sekarang saya aduk. Aduk perlahan-lahan kawan-kawan dan satu arah. Di sini video saya percepat ya. Setelah itu kita tambahkan mentega cair. Di sini saya tambahkan sedikit coklat pasta lagi karena buat saya belum pas warnanya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita aduk secara merata perlahan-lahan sampai tercampur semua jadi satu. Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang atau cetakan yang sudah kita siapkan tadi dan kita ratakan. Sama juga dengan yang tadi kawan-kawan, kalau kalian tidak suka ada bubble-bubblenya, kalian boleh tepuk-tepuk. Jadi sudah masuk oven kawan-kawan, jadi kita kasih masuk 20 menit
dari sekarang. Mari kita lihat di oven. Ya, ini dalam oven. Jadi apinya api atas bawah dan 200 derajat kawan-kawan. Oke. Nah, sekarang sudah 20 menit kawan-kawan ya dari kita bakar tadi, dan ini hasilnya sudah bagus. Dan sekarang kita angkat. Jarak dekat seperti ini penampakannya kawan-kawan. Sekarang saya dinginkan. Nah kawan-kawan, mari kita susun. Jadi ini yang coklat, karena kalau kalian punya kuenya ada kulit, kalian boleh cabut kulitnya. Karena ini kulitnya saya tidak terlalu ada ya kawan-kawan. Jadi saya cuma bikin begini, baru kita lapis. Kenapa bikin begini? Supaya pada saat kita hias, dia tidak lepas kawan-kawan. Dia melengket dengan baik antara satu kue dengan kue yang lainnya. Ya, nah sekarang kita susun. Mari kita mulai susun kawan-kawan. Pertama saya ambil kue yang putih dan saya buang kertas roti di bawahnya. Lalu saya oleskan selai stroberi secukupnya kawan-kawan, tipis saja karena gunanya hanya untuk merekatkan. Setelah itu saya tambahkan adonan coklatnya atau kue coklatnya di atasnya, dan saya buang lagi kertas rotinya dan saya oleskan selai secukupnya lagi, dan yang terakhir saya tumpuk dengan kue terakhir. Dan perhatikan kawan-kawan bagian atasnya, yang bagian cantiknya ya. Setelah itu kita press kawan-kawan. Kita press, cara apa saja kalian mau press silahkan, yang jelas press jangan segan-segan. Kita tekan sampai dapat kepadatan yang kalian mau. Setelah itu kita potong sesuai selera kawan-kawan. Potong perlahan-lahan supaya bisa dapat hasil yang cantik ya. Karena tinggi dari kuenya saya ini 8 cm kawan-kawan, makanya saya potong juga per 8 cm lebarnya. Seperti ini. Tapi kalian boleh potong sesuai seleranya kalian. Dan mari saya potong terlebih dahulu, setelah itu saya hias ya. Nah ini dia. Ya, jadi sekarang kita foto. Nah kawan-kawan, ini dia lapis Mandarin atau lapis Surabaya ekonomis ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Dan di sini penampakan dan perbedaan antara lapis ekonomis dan lapis premium kawan-kawan. Dan kalian boleh lihat, bisa perhatikan, tidak terlalu berbeda. Dalam rasa pasti berbeda kawan-kawan karena perbedaan telur, tapi kalau dilihat tidak ada bedanya. Nah kawan-kawan, akhirnya saya punya lapis Surabaya ekonomis selesai ya. Dan ini dia hasilnya kawan-kawan. Ya. Tidak ada kelihatan bedanya dengan lapis yang premium. Dari ujungnya ya kawan-kawan, ini ujungnya ya. Jadi kalian bisa lihat hasilnya, dan kalau saya patah dia juga lembut dan halus. Dan ini favoritnya Ryan dan Jamie. Jadi ini yang lapis ekonomis, dan ini dia yang premium kawan-kawan. Ya,
Dan ukuran adonannya sangat berbeda. Jadi ukuran adonannya sangat berbeda kawan-kawan. Jadi perhatikan baik-baik. Dan ingat buat yang hobi dengan saya punya roll gulung yang video lama, ini sama saja resepnya dengan roll gulung, cuma ada tambahannya sedikit. Seperti itu kawan-kawan, ya. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Sekarang kita bungkus ini. Nah, kawan-kawan, ini dia kuenya saya ya. Dan di sini saya mau kasih tunjuk kalian cara simple supaya gampang ini kue dipegang atau dikasih orang ya. Jadi saya suka warping dengan plastik warping, dan pas dipotong juga plus plastiknya kawan-kawan. Jadi gunanya warping seperti ini kawan-kawan, adonan atau kue ini tidak mudah kering. Dan ini sangat-sangat praktis sekali kalau kita mau simpan di kulkas tanpa dos kue dan sebagainya. Ya, di sini saya kasih tunjuk kalian, saya warping dulu kue yang lapis ekonomis dan setelah itu yang lapis premium. Nah, selamat menikmati kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.